Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre psychological thriller berjudul Sleep Tight yang rilis pada tahun 2011. Film diawali dengan seorang pria bernama Cesar yang tampak sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Bahkan ketika ada hal baik yang terjadi di sekitarnya, ia masih saja tidak merasakan kebahagiaan tersebut. Adegan lalu berpindah pada Cesar, yang bangun pukul 5 pagi di kamar seorang wanita, yang merupakan salah satu penyewa apartemen tempat Cesar bekerja sekarang. Setelah beberes barang-barangnya dari kamar tersebut, Cesar lalu turun ke lobi untuk bersiap-siap menjalani rutinitasnya sebagai penjaga apartemen. Tampak Cesar yang memberikan uang kepada seorang anak kecil bernama Ursula, yang merupakan anak dari salah satu penyewa apartemen di sana. Kita lalu diperkenalkan dengan Clara, yang kamarnya ditempati oleh Cesar tadi malam. Ketika Clara hendak keluar, ia bertemu dengan tetangga lainnya bernama Veronica. Setelah menyapa Veronica, Clara pun memberitahu Cesar apabila wastafel di kamar mandinya tersumbat dan meminta Cesar untuk segera memperbaikinya. Sebelum bekerja, Cesar selalu pergi ke rumah sakit dulu untuk menemui ibunya, yang kini sakit-sakitan, dan hanya bisa terbaring di kamar rumah sakit. Ibunya sudah tidak bisa berbicara, sehingga ia hanya bisa mendengarkan Cesar, yang selalu bercerita tentang Clara setiap kali ia berkunjung. Ketika ia kembali ke gedung apartemen, pemilik apartemen langsung menegur Cesar, karena ia sudah 2 hari berturut-turut terlambat masuk kerja. Ketika Cesar mencoba untuk memberi alasan kepada sang pemilik, Veronica tiba-tiba datang menemui Cesar, sehingga pemilik tersebut hanya memberikan Cesar peringatan terakhir. Veronica lalu meminta tolong kepada Cesar untuk memberi makan anjingnya nanti malam, karena ia ada acara nanti sore harinya. Selesai menjelaskan tentang makanan untuk peliharaannya, Veronica pun langsung pergi dari sana. Malam harinya, Cesar menyerahkan kunci kantornya ke petugas kebersihan terlebih dahulu, yang merupakan seorang ibu dan putranya. Setelah itu, Cesar pergi ke kamar Veronica untuk memberikan makan kepada anjing peliharaannya. Namun tampak Cesar yang dengan sengaja menambahkan sepotong kue di makanan anjing tersebut, lalu pergi ke basement untuk bersiap-siap. Berpindah ke kamar Clara, tampak ia yang membuka beberapa surat, yang kemudian ia langsung buang ke tempat sampah. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada Cesar yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Setelah menunggu beberapa waktu, Clara pun tampak sudah tidur terlelap. Cesar lalu menggunakan cairan kloroform untuk membius Clara. Lalu setelah itu, ia pergi menuju kamar mandi untuk menyabotase beberapa skincare milik Clara, dengan menambahkan bahan kimia menggunakan jarum suntik, sebelum akhirnya ia kembali berbaring di samping Clara. Keesokan paginya, ketika keluar, tampak sudah ada Ursula yang berdiri di luar kamar Clara. Ternyata ia selama ini sudah mengetahui tindakan aneh Cesar, dan kali ini ia meminta Cesar untuk memberikannya kaset film dewasa agar ia tidak membocorkan rahasia Cesar. Diketahui surat misterius yang diterima Clara kemarin ternyata adalah ulah dari Cesar. Di kamar Clara, tampak ia yang dengan santai memakai skincare-nya, tanpa menyadari bahwa Cesar sudah menambahkan cairan kimia ke dalamnya. Saat sedang makan siang, tampak Ursula yang bolos sekolah untuk meminta film dewasa yang Cesar janjikan. Setelah itu, Ursula pun kembali memeras Cesar dengan meminta menaikkan uang tutup mulutnya hingga sebesar 100 euro jika ia tidak ingin Ursula membocorkan aksi anehnya itu kepada Clara. Setelah itu, Cesar kembali menemui ibunya di rumah sakit. Ia lalu bercerita kepada ibunya bahwa ia sudah hampir berhasil menghapus senyuman dari Clara. Malam harinya, Cesar memberitahu petugas kebersihan bahwa ia menerima komplain dari salah satu penghuni apartemen bahwa kantor utama terlihat kurang bersih, sehingga putra si petugas pembersih pun langsung dimarahi karena tidak membersihkan dengan baik. Cesar lalu kembali ke kamar Clara untuk memperbaiki wastafel yang sudah ia sabotase sebelumnya. Setelah itu, ia kembali bersembunyi di bawah kasur Clara, sembari menunggunya tertidur lagi. Setelah Clara tertidur, Cesar kembali menggunakan kloroform untuk membius Clara. Lalu ia pergi ke kamar mandinya untuk meletakkan telur serangga di beberapa sudut apartemennya.
Beberapa hari setelah itu, tampak wajah Clara yang kini mulai mengalami ruam, akibat efek dari skincare yang disabotase oleh Caesar. Keadaan Clara pun semakin lama semakin parah. Caesar sendiri masih menjalani rutinitasnya, mulai dari mengirimkan surat misterius, menyabotase skincare, hingga tidur di samping Clara setiap malam. Beberapa hari kemudian, tampak kondisi ruam Clara yang sudah membaik. Namun tiba-tiba saja, telur serangga yang diletakkan Caesar kini sudah menetas dan menguasai seluruh kamar Clara. Ia pun tampak panik dan langsung memanggil Caesar untuk melihat kondisi kamarnya. Caesar pun tampak senang melihat Clara yang ketakutan karena serangga di kamarnya. Clara lalu memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya sementara, hingga kamarnya tersebut dibersihkan. Ketika di dalam lift, Caesar bertanya tentang pria yang selama ini menerornya. Clara pun tampak bingung, karena ia belum pernah memberitahunya. Caesar pun berkata bahwa ia mengetahui informasi tersebut dari Veronica, karena Clara pernah bercerita kepadanya sebelumnya. Diketahui Clara ternyata sudah melaporkan ke polisi, dan ia juga mengatakan bahwa polisi sudah mengetahui bahwa pelaku tersebut ternyata berada di apartemennya itu. Caesar lalu bercerita kepada sang ibu bahwa sumber kebahagiaannya adalah dengan melihat orang lain menderita. Ia juga memberitahu ibunya bahwa ia akan melakukan apapun itu demi membuat Clara lebih menderita lagi. Caesar lalu kembali ke apartemen Clara untuk membereskan barang-barang miliknya. Ketika ia hendak menyemprotkan disinfektan di kamar Clara, ia tiba-tiba didatangi oleh pemilik apartemen yang mengatakan bahwa ia tahu kalau Caesar tidak pernah bertahan lama di tempat kerjanya yang lama, sehingga ia mengindikasikan kepada Caesar untuk bersiap-siap mencari pekerjaan baru. Di hari yang sama, Caesar didatangi oleh 3 orang polisi yang hendak menindaklanjuti laporan Clara. Ketika para polisi tersebut menanyakan siapa yang memiliki akses kantor pada malam hari, Caesar pun langsung mengarahkan mereka ke loker milik petugas kebersihan. Dan di sana, mereka menemukan banyak amplop kuning yang ternyata sudah diatur oleh Caesar untuk menjebak putra petugas kebersihan. Caesar pun menelepon Clara untuk mengabari bahwa kamarnya sudah terbebas dari serangga. Clara lalu mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke apartemennya nanti malam. Ketika di kamar Clara, tampak Caesar yang sedang bersimulasi untuk menghabisi nyawa Clara nantinya. Setelah itu, ia kembali bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Namun ketika Clara kembali, ternyata kali ini ia membawa pacarnya. Caesar yang sedang kebingungan tidak sengaja menumpahkan cairan kloroform ke wajahnya. Ia pun langsung panik dan berusaha untuk kabur dari kamar tersebut. Namun sialnya, Caesar mengambil kunci yang salah sehingga ia tidak bisa keluar dari sana. Keesokan harinya, Caesar tiba-tiba sudah terbangun di kamar mandi Clara. Ketika ia hendak kabur, pacarnya yang bernama Marcos menemukan tas milik Caesar. Namun, Clara tiba-tiba pusing sehingga Caesar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Namun, aksinya tersebut ketahuan oleh Marcos ketika ia hendak menuju ke pintu keluar kamarnya. Caesar pun beralasan bahwa ia ketinggalan tas perlengkapan di kamar Clara. Ia juga mengatakan bahwa kunci Veronica ada di tas tersebut, sehingga Clara dan Marcos pun percaya. Ketika Caesar kembali ke tempat kerjanya, tampak pemilik apartemen yang sudah menunggunya dan memberitahu Caesar bahwa dirinya sudah dipecat. Saat di lobi, Veronica pun berusaha menghibur Caesar yang sedang berkemas barang-barangnya. Namun, Caesar yang sudah tidak peduli lagi dengan Veronica, langsung berkata bahwa orang-orang di apartemen tersebut sebenarnya tidak peduli dengannya, dan selama ini mereka hanya berpura-pura mendengarkannya karena merasa kasihan. Ketika Veronica hendak kembali ke kamarnya, ia berpapasan dengan Clara dan Marcos yang hendak liburan bersama selama beberapa hari. Mendengar hal tersebut, Caesar pun menjadi kembali merasa frustasi dan memutuskan untuk loncat dari atap gedung apartemennya. Namun tak lama setelah itu, Caesar melihat Clara dan Marcos yang tiba-tiba kembali ke gedung apartemen. Diketahui ternyata Clara sudah hamil 4 minggu, sedangkan mereka baru bertemu beberapa hari lalu. Sehingga Marcos menganggap Clara berselingkuh selama ini. Usut punya usut, ternyata Caesar sudah bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Dan tak lama setelah itu, Caesar pun kembali membius Clara dan juga Marcos, lalu tidur bersama di antara mereka berdua. Keesokan paginya, Marcos pergi menemui Caesar untuk meminta bantuan menyemprotkan disinfektan lagi, karena alasan masih ada serangga di kamarnya.
Namun sesampainya di sana, Caesar melihat perlengkapannya di tempat tidur Clara. Caesar yang sudah terpojokan pun akhirnya mengaku bahwa ia sudah berada di kamar Clara selama 5 minggu, sehingga membuat Marcos menjadi murka dan langsung menyerang Caesar. Namun, Caesar berhasil menikam Marcos menggunakan pecahan kaca di dekatnya. Caesar lalu membawa Marcos ke kamar mandi dan menenggelamkannya di sana, serta membuat skenario seolah-olah Marcos bunuh diri. Tak lama setelah itu, polisi pun akhirnya menemukan mayat Marcos, dan tampak Clara yang sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Ketika Caesar hendak pergi, ia melihat sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Ursula. Caesar pun menyelinap ke apartemen Ursula dan langsung membius orang tuanya. Setelah itu ia mengancam Ursula, jika ia tidak menutup mulutnya, maka ia akan menghabisi semua orang yang ia kenal, termasuk keluarganya. Keesokan paginya, tampak kondisi Clara yang terlihat sangat frustasi, yang membuat Caesar senang melihat hal tersebut, karena misinya untuk membuat Clara sengsara akhirnya berhasil. Beberapa tahun setelah itu, tampak Clara yang sudah melahirkan bayi yang dikandungnya. Lalu tak lama setelah itu, ia menerima sebuah amplop yang isinya adalah sebuah surat pengakuan dari Caesar, yang mengatakan bahwa ialah ayah kandung dari anaknya itu. Caesar juga menulis bahwa ia berharap setiap kali Clara melihat bayinya itu, ia akan memikirkannya. Clara pun tampak terpukul sambil memeluk anaknya itu. Sedangkan Caesar merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan kepada Clara. Dan begitulah akhir cerita dari film Sleep Tight. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.